Halo teman-teman, balik lagi nih sama aku Melia. Di sini aku mau bahas lagi nih tentang sejarah perkembangan politik luar negeri Indonesia masa pasca reformasi. Tanpa basa-basi, kita langsung ke penjelasannya, materinya aja ya teman-teman. Nah, sekarang aku jelasin materi lanjutan part 1 kemarin. Tanpa basa-basi, kita jelaskan langsung. 1. Demokrasi dalam pengambilan keputusan. Peran DPR semakin kuatnya lembaga legislatif. DPR memiliki peran yang lebih besar dalam merumuskan dan mengesahkan kebijakan luar negeri. Partisipasi masyarakat. Masyarakat sipil dan kelompok kepentingan memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi. Pemerintah dituntut untuk lebih transparan dalam menjalankan kebijakan luar negeri, termasuk dalam anggaran dan perjanjian internasional. 2. Pergeseran fokus kebijakan luar negeri. Dari ideologi ke ekonomi, fokus kebijakan luar negeri bergeser dari ideologi ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kementerian strategis. Indonesia semakin aktif menjalani kementerian strategis dengan negara-negara besar dan negara berkembang lainnya. Keamanan non-militer. Selain keamanan militer, Indonesia juga memberikan perhatian kepada isu-isu keamanan non-militer seperti lingkungan, perubahan iklim, dan terorisme. Ketiga, penguatan kerjasama regional dan internasional. ASEAN. Indonesia semakin aktif dalam ASEAN dan berperan sebagai pemimpin regional. PBB. Indonesia aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB dan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. G20. Indonesia menjadi anggota G20 dan berperan aktif dalam forum ekonomi global ini. Yang keempat, tantangan dan peluang dalam politik luar negeri. Globalisasi. Globalisasi membawa peluang dan tantangan baru bagi Indonesia, seperti persaingan ekonomi yang semakin ketat dan arus migrasi. Perubahan tata dunia. Perubahan tataan dunia yang semakin kompleks membutuhkan penyesuaian kebijaksanaan luar negeri Indonesia. Diplomasi digital. Munculnya diplomasi digital membuka peluang baru untuk menjalin hubungan dengan negara lain, namun juga menghadirkan tantangan baru seperti keamanan siber. Yang kelima, peran Indonesia dalam isu global. Perdamaian dunia. Indonesia terus berperan aktif dalam upaya menjaga perdamaian dunia melalui berbagai inisiatif diplomatik. Hak asasi manusia. Indonesia semakin memperhatikan isu hak asasi manusia dalam kebijakan luar negerinya. Perubahan iklim. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan aktif dalam berbagai upaya mitigasi dan adaptasi.
Yang keenam, peran pemuda dalam politik luar negeri. Partisipasi politik. Pemuda memiliki peran penting dalam politik luar negeri, baik sebagai pemilih maupun sebagai aktivitas. Diplomasi digital. Pemuda memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk menyampaikan pendapat dan mempengaruhi kebijakan luar negeri. Organisasi internasional. Pemuda Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti ISEC dan AFS. Yang ketujuh, masa depan politik luar negeri Indonesia. Orientasi Indo-Pasifik. Indonesia semakin fokus pada kawasan Indo-Pasifik dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan ini. Diplomasi kesehatan. Setelah pandemi COVID-19, diplomasi kesehatan menjadi semakin penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Teknologi dan informasi. Indonesia perlu terus mengembangkan kapasitas dalam bidang teknologi, dalam kebijakan dan informasi untuk menghadapi tantangan. Studi kasus. Analisis kebijakan luar negeri Indonesia pada peristiwa tertentu, misalnya krisis manusia di suatu negara, konflik regional. Perbandingan kebijakan luar negeri dengan ASEAN lainnya. Bye bye teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.